Pada saat Sang Hyang Jagatnata mau meluaskan ekspansinya atau kekuasaannya di negeri Persia, dan pasukannya pun sudah siap untuk berperang, tiba-tiba terdengar suara ayahandanya Sang Hyang Tunggal yang memperingatkan agar mengurungkan niatnya menyerang daerah Persia, sebab bumi itu dilindungi Kang Murbeng Pasti, yaitu Allah. Selain itu, Hyang Tunggal berpesan, sudah menjadi takdir kehendak Kang Murbeng Pasti, akan diturunkan Nabi Isa sebagai Roh Kudus. Kelahirannya di negeri Ibrani, yaitu dari Bani Israel. Nabi Isa memiliki kepandaian, kesaktian, dan kemuliaan melebihi Sang Hyang Jagatnata. Dialah yang akan menjadi musuh Sang Hyang Jagatnata. Tetapi kelak ia tidak akan lama hidup di dunia. Karena itu Hyang Tunggal menyarankan agar para dewa ditarik kembali ke puncak istana Gunung Tenguru, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Citaksara yang sudah sesuai dengan isi kitab Musarar serta Juz Al-Bubed, bersamaan dengan hari Senin tanggal 25 bulan Desember, bersamaan dengan angka 1 tahun Masehi, bersamaan dengan tahun Hindu 699 sejak zaman Pancamakala, serta angka tahun Adam 5053 sesuai dengan hitungan matahari dan bersamaan dengan angka tahun 5253. Berdasarkan hitungan tahun bulan, Allah menurunkan Nabi Isa yang lahir dari perawan Maria di kota Yerusalem. Setelah Nabi Isa berusia 1 bulan, Sang Hyang Jagatnata sudah mengetahui kalau Nabi Isa sudah berada di Ibrani. Dengan menyamar sebagai siluman dan diiringi kelima putranya, ia ingin mengetahui wajah Nabi Isa yang telah jelas sangat sempurna di seluruh jagat. Ketika tiba di negeri Ibrani, pada saat itu Nabi Isa berada di pangkuan ibunya Maria. Setelah melihat sendiri bayi tersebut, Hyang Jagatnata menjadi heran, sebab bayi tersebut diliputi cahaya yang memancar, menjadi perlambang kalau beliau memang benar-benar kekasih Allah. Namun ia heran, kenapa bayi itu seperti bayi biasa yang berumur 1 bulan. Pada saat ia berkata begitu pada kelima putranya, tiba-tiba kaki kiri Sang Hyang Jagatnata terputus. Hatinya menjadi terkejut. Lalu timbul niatan untuk membunuh bayi tersebut. Maka ia mengamalkan aji pangabaran. Namun ajian itu tidak ada gunanya. Bahkan Sang Hyang Jagatnata menjadi pingsan sendiri. Sehingga setelah siuman dengan bijaksana ia mengakui dan mengikuti apa yang menjadi kehendak takdir semata. Apalagi di dalam hatinya ia telah mengetahui kalau Nabi Isa tak akan berumur panjang. Alkisah setelah Nabi Isa dewasa, yakni bersamaan dengan angka tahun 18 Masehi atau tahun 707 Hindu, tahun Adam 5101 berdasarkan hitungan matahari atau 5253 tahun bulan, Nabi Isa sudah menyebarkan agama di wilayah Ibrani atau Bani Israel atau Yerusalem. Pada saat itu Nabi Isa selalu memikirkan apa yang menjadi usul para sahabat pendeta pertapa agar menyirnakan para dewa yang mengaku sebagai Tuhan, yang tinggal di istana kahyangan puncak Gunung Tenguru. Nabi Isa merasa berat hati melakukan itu.
Maka beliau mengheningkan cipta, mohon petunjuk dari ilahi. Setelah itu beliau mengambil tanah liat, lalu dikepal-kepal tanah tersebut, dan terciptalah seekor burung darah putih, dan dapat merusak para dewa karena memiliki bisa yang sangat ganas. Di istana kahyangan puncak Gunung Tenguru, burung merpati putih itu menebarkan terornya dengan bisa yang mematikan. Para dewa melarikan diri tak kuasa menandingi kesaktian burung darah putih itu. Akhirnya Sang Hyang Jagatnata memutuskan untuk meninggalkan istana Gunung Tenguru. Perjalanannya mengarah ke sebelah tenggara. Hanya ada seorang dewa yang tak mempan bisa dari burung dara yang sangat panas tersebut. Dialah Sang Hyang Wisnu. Sebab meskipun dirinya seorang dewa, ia telah lepas ing budi. Ia telah beriman kepada Allah serta beriman pada Nabi Isa. Ia ikut lari hanya dikarenakan mengikuti perjalanan ayahnya saja. Pada saat pelarian, tiba di Pulau Sumatera yang pada saat itu Pulau Sumatera masih menyatu dengan Jawa. Dalam pelarian sejauh itu, Sang Hyang Jagatnata baru ingat kalau ia memiliki seorang anak yang sangat sakti. Maka diperintahkanlah Wisnu untuk membunuh burung tersebut dengan senjata cakra. Maka dipanahlah burung dara tersebut. Burung dara tersebut jatuh di atas punggung Gunung Merapi di wilayah Padang yang ada di Pulau Sumatera itu. Jatuhnya burung dara itu disertai gempa dan bunyi yang menggelegar yang sangat dahsyat, dan di mana burung itu jatuh terciptalah sebuah telaga yang sangat berbisa, dan selama 3 hari 3 malam bumi diliputi kegelapan. Setelah kegelapan berlalu, para dewa dan bidadari merasa haus. Melihat telaga, seketika mereka berebut air, namun mereka tak sadar kalau telaga itu penuh dengan bisa. Maka matilah semuanya. Sang Hyang Jagatnata yang baru minum sampai tenggorokan dimuntahkan, sehingga tenggorokannya menjadi belang loreng putih. Maka sejak itu ia juga bergelar Sang Hyang Nilakanta. Dan sejak kejadian itu yang hidup tinggal Sang Hyang Jagatnata dan Sang Wisnu. Hati Sang Hyang Jagatnata sedih melihat anak istri dan pengikutnya bergeletakan. Untung ia memiliki tirta kamandanu atau air kehidupan. Setelah diminumkan, maka mereka semua hidup kembali. Tirta kamandanu terdapat di Cupu Sakti, yaitu Cupu Manik Astagina. Setelah sanak kadangnya hidup kembali, dari Sumatera mereka berjalan ke arah timur. Namun ia heran kenapa pulau sempit ini panjang bukan kepalang. Maka kemudian pulau itu diberi nama Pulau Jawa. Kemudian Sang Hyang Jagatnata memutuskan untuk sementara tinggal di Gunung Mahendra sebagai istananya, yang kemudian hari dikenal dengan nama Gunung Lawu. Adapun yang sebagaimana termaktub dalam kitab Citapsara, kahyangan Sang Hyang Jagatnata diberi nama Ngargodumilah atau Jonggring Saloko. Setelah 15 tahun mendiami di puncak Gunung Mahendra, saat itu bersamaan dengan tahun 730 Hindu, tahun Adam 5116 Masehi, dan 5268 bulan, sementara tahun Masehi menginjak angka 33. Sang Hyang Jagatnata sudah mendengar kalau Nabi Isa sudah mangkat. Lalu Sang Hyang Jagatnata memutuskan kembali ke negeri Hindi. Kepergiannya turun di Gunung Lhasa, termasuk wilayah Nuswakandi, yakni wilayah Kerajaan Alengka, yang terletak di sebelah
selatan Hindustan, yang kemudian hari disebut dengan sebutan Pulau Singgila. Bangsa Arab menyebutnya Pulau Selan, sementara orang Eropa menyebut Ceylon atau Sri Lanka. Di Pulau Kandi, Sang Hyang Jagatnata mendirikan tahtanya di puncak Gunung Kelasa. Beberapa tahun kemudian pindah ke puncak Gunung Tenguru. Sejak saat itu hingga sekarang Sang Hyang Jagatnata menetap di situ, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Himalaya, seperti yang termaktub dalam kitab Citapsara Kahyangan. Sang Hyang Jagatnata berada di Jonggring Saloko atau Jonggring Salaka di Paparyawarna, Tejamaya, Ngargodumilah sampai sekarang masih tetap abadi dan terjaga kesakralan dan keasliannya. Perjalanan spiritual termaktub dalam kitab Citapsara Ramayoga karya Raden Ngabehi Ronggowarsito, Pujangga Agung Tanah Jawa ing Surakarta Hadiningrat, pujangga penutup yang mengurai mitos asal-usul manusia Jawa. Semoga ada manfaatnya.